New York City spotted the unknown hero throwing webs above the building. Man in black suit with his face covered. Halo semuanya, hari ini kita akan membahas tentang film Spider-Man Noir yang akan dirilis tahun depan. Nicolas Cage kini tengah dalam proses periode UKSI untuk berperan sebagai Spider-Man Noir di series live action yang diproduksi oleh Amazon Studios. Spider-Man Noir adalah salah satu versi Spider-Man yang paling unik dan menarik dalam multiverse Marvel. Nah, agar kita lebih mengenal karakternya, kita akan membahas berbagai fakta menarik tentang Spider-Man Noir. Oke, kita langsung bahas tentang 7 fakta Spider-Man Noir. Fakta pertama adalah asal-usul kekuatan yang berbeda. Di dunia utama Marvel, Peter Parker mendapatkan kekuatan laba-labanya setelah digigit oleh laba-laba radioaktif dalam sebuah eksperimen ilmiah yang gagal. Namun, asal-usul kekuatan Spider-Man Noir di komik sangat berbeda dan jauh lebih mistis. Dalam Spider-Man Noir tahun 2009, Peter mendapatkan kekuatan supernya setelah digigit oleh seekor laba-laba mistik yang ia temukan di dalam sebuah peninggalan kuno Mesir. Ketika laba-laba tersebut menggigit Peter, ia mengalami visi supranatural tentang dewa-dewa yang mewakili keadilan, yang kemudian memberinya kekuatan laba-laba. Tidak seperti Spider-Man klasik yang lebih berfokus pada sains dan teknologi. Versi Noir memiliki unsur mistis dan supernatural dalam asal-usul kekuatannya. Ini memberikan karakter Spider-Man Noir nuansa yang lebih spiritual dan magis. Berbeda dengan pendekatan yang lebih ilmiah dari Peter Parker dunia 616. Transformasi ini tidak hanya memberikan, tetapi juga memberinya ikatan yang lebih dalam dengan takdirnya sebagai pahlawan. Visi mistik ini juga berperan penting dalam membentuk pendekatan Peter terhadap keadilan dan pertarungannya melawan kejahatan. Di dunia Noir yang penuh korupsi dan ketidakadilan, Peter percaya bahwa kekuatannya adalah pemberian takdir untuk melawan penindasan. Dalam versi komik, unsur mistis ini memberikan Spider-Man Noir daya tarik yang lebih gelap dan berlapis, memperlihatkan bahwa kekuatannya tidak hanya fisik, tetapi juga terkait dengan moralitas dan tanggung jawab yang lebih berat. Fakta yang kedua, berlatar belakang di era depresi besar, sebuah realitas alternatif di mana dunia berlatar di era depresi besar pada tahun 1930-an. Dunia ini dipenuhi dengan korupsi, kejahatan, dan ketidakadilan sosial, memberikan nuansa yang lebih kelam dan gelap dibandingkan dunia Spider-Man klasik. Peter Parker dari dunia ini juga memiliki kehidupan yang lebih suram, di mana ia harus menghadapi kriminalitas yang merajalela di New York City saat itu. Dalam dunia Spider-Man Noir, Peter Parker mendapatkan kekuatannya setelah digigit oleh seekor laba-laba mistik yang terperangkap dalam sebuah peninggalan kuno. Tidak seperti Spider-Man biasa yang penuh humor dan optimisme, Peter Parker dari dunia ini memiliki pandangan yang lebih sinis dan brutal. Dia seringkali menggunakan kekerasan yang lebih keras dalam menghadapi musuh-musuhnya, menggambarkan karakter yang jauh lebih kejam dan tidak segan-segan membunuh jika diperlukan. Nicolas Cage dengan sempurna menangkap esensi dari Spider-Man Noir yang gelap dan dramatis ini dalam Spider-Man Into the Spider-Verse. Dengan gaya bicara yang terinspirasi oleh film-film detektif klasik, Cage memberikan sentuhan yang unik pada karakter ini, membuatnya terasa seperti sosok pahlawan yang penuh teka-teki, namun tetap karismatik. Fakta yang ketiga, gaya bertarung yang brutal. Berbeda dengan Spider-Man di alam semesta utama Marvel, Spider-Man Noir lebih brutal dan taktis dalam cara bertarungnya. Karena berlatar di dunia yang lebih keras dan gelap, Spider-Man Noir tidak segan-segan menggunakan kekerasan yang lebih ekstrem terhadap musuh-musuhnya. Dalam komik, Peter dari Art 90214 seringkali menggunakan senjata api dalam misinya melawan kriminal, sesuatu yang sangat jarang dilakukan oleh Spider-Man versi lain. Karena dunia tempatnya hidup penuh dengan gangster, mafia, dan koruptor yang kuat, Spider-Man Noir harus menggunakan pendekatan yang lebih taktis dan berani. Ia seringkali menggunakan bayangan dan kegelapan sebagai keuntungannya dalam memburu para kriminal. Kemampuannya untuk beroperasi dalam kegelapan sangat cocok dengan latar kota New York yang penuh dengan kejahatan di era depresi besar. Berbeda dengan Spider-Man biasa yang cenderung lebih mengandalkan kelincahan dan kecerdasan, Spider-Man Noir menggunakan kekerasan langsung untuk mengakhiri ancaman.
Nicolas Cage berhasil menampilkan karakter ini dengan sempurna, terutama dalam dialognya yang serius, namun seringkali diiringi humor gelap. Suara Cage yang dalam dan berat menambah kesan bahwa Spider-Man Noir adalah sosok yang tidak main-main, pahlawan yang tidak segan mengambil tindakan keras demi keadilan. Fakta yang keempat, sosok detektif klasik ala film noir. Salah satu elemen paling menarik dari Spider-Man Noir adalah pengaruh besar dari genre film noir klasik dalam karakter dan dunianya. Film noir adalah genre film yang populer pada era tahun 1940-an dan tahun 1950-an. Dengan ciri khas tokoh detektif yang sinis, suasana gelap, dan cerita penuh intrik serta korupsi. Spider-Man Noir adalah cerminan sempurna dari tokoh-tokoh dalam film-film ini. Dengan ciri khas mantel panjang, topi fedora, dan pandangan dunia yang keras. Gaya bicara Spider-Man Noir dalam Spider-Man Into the Spider-Verse juga sangat dipengaruhi oleh karakter detektif klasik dari film noir. Nicolas Cage membawa elemen ini dengan sangat baik melalui aksen dan gaya bicara yang mengingatkan pada bintang-bintang film klasik seperti Humphrey Bogart. Dialog seperti terkadang aku membakar korek hanya untuk merasakan sesuatu, mencerminkan humor gelap yang khas dari karakter-karakter noir, menambah kesan misterius dan keren pada Spider-Man versi ini. Selain itu, Spider-Man Noir sering kali beraksi dalam bayang-bayang, menggunakan suasana kota yang suram untuk keuntungannya. Dia bukan pahlawan yang suka tampil di siang hari seperti Spider-Man biasa. Spider-Man Noir lebih suka bekerja di malam hari, ketika kriminalitas berada di puncaknya. Hal ini membuatnya lebih menyerupai karakter-karakter detektif klasik yang penuh teka-teki dan jauh dari sorotan publik. Fakta yang kelima, kostum yang berbeda dan ikonik. Salah satu aspek yang paling mencolok dari Noir adalah kostumnya yang sangat berbeda dari kostum Spider-Man biasanya. Di dunia Noir, Peter Parker mengenakan kostum serba hitam, lengkap dengan mantel panjang, topeng hitam, dan kacamata pelindung. Desain kostumnya sangat dipengaruhi oleh gaya fashion tahun 1930-an yang menambahkan elemen elegan sekaligus menakutkan pada penampilannya. Topeng Spider-Man Noir juga sangat berbeda dari versi Spider-Man lainnya, dengan lensa kacamata yang besar dan berwarna putih. Topeng ini memberikan penampilan yang lebih seperti karakter detektif atau mata-mata klasik. Mantel kulit panjang yang ia kenakan memberikan kesan bahwa dia siap menghadapi cuaca keras dan berbahaya di kota New York yang dipenuhi kejahatan. Penampilannya yang lebih gelap dan misterius ini mencerminkan kepribadian Spider-Man Noir yang lebih keras dan tak segan-segan dalam memerangi kejahatan. Karakter ini tampil dengan warna monokromatik, memperlihatkan pengaruh besar dari genre noir klasik. Kombinasi antara kostum dan karakteristik ini membuat Spider-Man Noir menjadi salah satu varian Spider-Man yang paling ikonik dan dikenali dalam multiverse. Fakta yang keenam, tidak memiliki indera laba-laba. Salah satu fakta paling menarik tentang Noir di komik adalah bahwa ia tidak memiliki salah satu kemampuan paling ikonik dari Spider-Man versi lain, yaitu indera laba-laba atau Spider Sense. Di dunia utama, indera laba-laba adalah salah satu kemampuan andalan Peter Parker yang memungkinkannya merasakan bahaya sebelum terjadi, memberikan waktu reaksi cepat untuk menghindari serangan. Namun, Spider-Man Noir tidak diberkati dengan kemampuan ini, sehingga membuatnya lebih rentan terhadap serangan mendadak. Karena tidak memiliki Spider Sense, Spider-Man Noir harus bergantung pada naluri dan keterampilan detektifnya untuk bertahan hidup. Dia lebih berhati-hati dalam setiap tindakannya dan seringkali melakukan persiapan lebih matang sebelum terjun ke dalam pertempuran. Ketidakhadiran Spider Sense ini juga menambah tingkat risiko dalam setiap pertarungan yang ia hadapi, karena dia tidak bisa mengandalkan peringatan dini. Namun, meskipun kekurangan ini membuat Noir tampak lebih rentan, hal tersebut juga memperkuat kecerdasannya dan kemampuannya untuk bertahan dalam dunia yang keras dan brutal. Dia lebih realistis dan taktis dalam pendekatannya, menunjukkan bahwa seorang pahlawan tidak harus memiliki kemampuan super sempurna untuk menjadi tangguh dan efektif. Fakta yang ketujuh, berjuang melawan fasisme. Salah satu aspek yang membedakan Spider-Noir dari banyak versi Spider-Man lainnya adalah perannya dalam melawan fasisme.
Berlatar di era tahun 1930-an, Spider-Man Noir tidak hanya berhadapan dengan mafia dan gangster, tetapi juga dengan pengaruh fasisme yang mulai merajalela di dunia pada masa itu. Dalam beberapa versi komik, Spider-Man Noir harus melawan musuh-musuh yang tidak hanya merupakan penjahat lokal, tetapi juga tokoh-tokoh yang mewakili ideologi fasis dan korupsi yang melanda dunia. Dalam Spider-Man Noir, Eyes Without a Face, misalnya, Peter Parker Noir berhadapan dengan seorang ilmuwan gila yang menggunakan metode cuci otak untuk menciptakan pasukan fasis. Hal ini memberikan Spider-Man Noir latar belakang cerita yang jauh lebih politis dan relevan dengan konteks sejarah pada saat itu. Perjuangan melawan ketidakadilan, korupsi, dan tirani menjadi fokus utama dari misinya sebagai Spider-Man di dunia yang semakin keras dan penuh konflik ideologis. Peran Nicolas Cage sebagai Spider-Man Noir mungkin tidak menyentuh sisi politik ini secara mendalam-dalam. Spider-Man Into the Spider-Verse, tetapi elemen perjuangan melawan kejahatan dan ketidakadilan tetap terasa kuat. Cage memberikan karakter ini nuansa serius dan gigih dalam menghadapi kejahatan. Meskipun dalam dunia animasi yang lebih ringan, tema ini memperkuat karakter Spider-Man Noir sebagai simbol perlawanan melawan tirani dan kekuatan jahat, menjadikannya salah satu Spider-Man yang paling kompleks dan menarik. Itulah berbagai fakta menarik tentang Spider-Noir. Dengan gaya Noir yang gelap dan penuh misteri, Spider-Man Noir telah menjadi salah satu karakter paling memorable dalam multiverse Spider-Man. Meskipun ia berasal dari dunia yang penuh kekerasan dan kegelapan, Spider-Man Noir tetap berdiri sebagai pahlawan yang berjuang untuk keadilan dengan caranya sendiri yang khas.